Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah, kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Sekecil apapun nikmat itu, kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian nanti di hari kiamat kalian akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang kalian diberikan. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat diberikan kita usia, umur. Nikmat yang besar adalah nikmat hidayah, nikmat ilmu. Nikmat diberikan kita mau mempelajari ilmu agama. Nikmat diberikan kita mau memahami agama kita dengan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah, memberikan ilmu hanya kepada yang Allah inginkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu, memberikan hikmah hanya kepada hambanya yang Allah inginkan. Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberikan ilmu oleh Allah, maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat besar. Ya, kebaikan yang sangat besar. Ikhwani fi din azzakumullah, kemudian kita bersalawat, mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlus sunnah adalah orang yang paling banyak bersalawat. Ahlul hadis adalah orang yang paling banyak bersalawat. Ya, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sungguh aku sangat banyak mengucapkan salawat kepadamu. Kira-kira sehari berapa kali aku mengucapkan salawat ya Rasulullah?" Nabi katakan, "Ma syi'ta, terserah kamu." Maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, hariku 2/3-nya aku gunakan untuk bersalawat." Maka Nabi katakan, "Ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul lak." Terserah, kalau mau lebih lagi itu lebih bagus. Ya, kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu aku jadikan hariku semuanya untuk berselawat." Nabi katakan, "Ya, idzan tukfa hammuk wa yughfar laka dzambuk." Kalau demikian akan diberikan, yaitu tukfa hammuk, akan dicukupkan keinginanmu atau akan dihilangkan kesedihanmu. Maka orang-orang yang banyak berselawat, kesedihannya akan hilang. Oleh karena itu para ulama, mereka adalah orang yang bahagia. Karena kenapa? Mereka senantiasa mengucapkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yughfar laka dzambuk, dan akan diampuni dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam ikhwani fi azzakumullah, majlis kita, semua majlis yang tidak ada salawat kepada Nabi atau yang tidak ada mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka majlis itu adalah majlis yang terputus dari barokah. Dan orang-orang yang bangkit dari majlis itu yang tidak mengingat Allah, tidak bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bangkit
laksana layaknya bangkai ya, yang busuk. Nah, maka kita mengucapkan syukur kepada Allah dan salawat atas Nabi kita Muhammad SAW. Pada kesempatan malam ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Ushulul Thalathah, dari syarah kitab, yaitu yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang berikutnya, pembahasan kita telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa wajib bagi kita mengetahui 4 perkara. Yang pertama, ilmu. Ilmu ini adalah ilmu yang dimaksud adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatun nabi, mengenal nabi, kemudian wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam bersumberkan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang yang kedua, kata beliau Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, yang kedua setelah kalian berilmu adalah al-amalu bil ilm, al-amalu bihi, mengamalkannya. Ay bil ilm, mengamalkan ilmu. Li'annahu la yakfi anna al-insan yu'allim wa yata'allam, bal la budda an ya'mala bi ilmi. Tidak cukup kita hanya sekedar mempelajari atau mengajarkan, tapi harus diamalkan ilmunya. Fal ilmu biduni amal innama huwa hujjatun 'alal insan. Kata beliau rahimahullahu taala, orang yang berilmu tapi tidak diamalkan itu akan membawa dia ke neraka. Akan membawa dia ke neraka. Maka dikatakan oleh seorang salaf, al-alim wa 'alimun bi ilmihi lam ya'malan. Orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Mereka akan diazab oleh Allah sebelum para penyembah berhala. Ilmu akan dimintai pertanggungjawaban kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din azzakumullah. Kita sering mendengar Nabi alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abi Barzah Al-Aslami dalam riwayat Imam Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya tentang berapa? 4. 1. Tentang umurnya. 2. Tentang masa mudanya. Sebagian riwayat menyebutkan tentang tubuhnya, apa yang dikerjakan. Yang ketiga, tentang ilmunya, apakah sudah diamalkan atau belum. Maka disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ilmu yang anda ketahui, amalkan walaupun hanya sekali, walaupun itu sunnah. Di antaranya misalkan kita tahu bersiwak itu sunnah, itu ilmu. Nabi sebutkan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salah wa fi riwayah inda kulli wudu. Seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku, aku wajibkan, aku perintahkan dia untuk bersiwak setiap kali sebelum salat atau ketika berwudu. Coba amalkan, walaupun tidak bisa terus-menerus. Satu ilmu yang diketahui dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa an ilmihi, tentang ilmunya yang ketiga. Kemudian ditanya oleh Allah tentang harta kita, dari mana kita dapatkan dan kemana kita salurkan. Apakah hanya untuk keluarganya diperkaya atau dia juga bisa berinfak untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwani fi nazakumullah. Kemudian beliau mengatakan rahimahullahu taala, fala yakunu al-ilmu nafi'an illa bil amal. Ilmu tidak akan bermanfaat kecuali dengan diamalkan. Amma man alima wa lam ya'mal fa hadha maghdubun alaih. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan, maka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu 'arafa al-haqqa wa tarakahu 'ala basirah. Karena dia tahu kebenaran tapi dia tinggalkan. Wa hadha madhkurun fil hadits asy-syarif. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang mulia, inna min awwali man tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah alimun lam ya'mal bi'ilmihi. Akhrajahu Tirmidzi. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya di antara manusia yang pertama kali diazab oleh Allah
di dalam neraka pada hari kiamat adalah orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Tidak mengamalkan ilmunya. Maka al-ilm maqrun bil amal. Ilmu ini ya erat kaitannya dengan amal, dan ilmu merupakan buah dari, dan amal merupakan buah dari ilmu. Barang siapa yang berilmu kemudian diamalkan ilmunya, maka dia bermanfaat. Yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya tidak ada faedah baginya. Ikhwani fi azzaqumullah. Ya, disebutkan tadi dalam sebuah riwayat bahwa orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya ini yang pertama kali diazab oleh Allah di hari kiamat. Kita sudah banyak mengetahui. Ya, ilmu sudah banyak kita ketahui tentang yang wajib atau yang haram, mana yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Ya, mendatangi yang wajib ini semampu kita, dan banyak kita bisa mengerjakan sesuatu yang Allah perintahkan. Salat bisa kita kerjakan, kemudian sedekah bisa, baca Quran bisa, kemudian apa lagi, melaksanakan kewajiban-kewajiban bisa. Dan yang lebih berat lagi, meninggalkan yang haram. Meninggalkan yang haram ini lebih berat, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya memuji Nabi Yusuf alaihi salam ketika dia bisa meninggalkan yang haram, yaitu zina. Allah berfirman, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sungguh istrinya Raja Al-Aziz, Raja Mesir yang menggoda Nabi Yusuf itu mau melakukan maksiat dengan Yusuf, dan Nabi Yusuf pun mau sebenarnya, dalam hatinya mau. Falaula ar-ra'a burhana rabbih, kalaulah bukan karena dia melihat kekuasaan Allah. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami jauhkan dia dari kemaksiatan dan keburukan, dia termasuk hamba-hamba kami yang mukhlas, yang terpilih. Maka dikatakan oleh para ulama, sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam meninggalkan maksiat itu lebih terpuji daripada sabarnya Nabi Ayub yang sabar dengan musibah. Sabar dengan musibah semua orang bisa. Sabar menerima musibah ujian semua orang bisa. Tapi sabar meninggalkan maksiat tidak semua orang bisa. Meninggalkan maksiat. Maksiat itu bukan hanya zina, banyak sekali maksiat. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syirik kepada Allah, perbuatan syirik, dan dosa syirik, dosa yang paling besar. Tanamkan dalam hati kita, anak keluarga kita, syirik adalah dosa yang paling besar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Dalam surah Luqman Allah berfirman, Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, kata Luqman alaihissalam, janganlah engkau syirik kepada Allah. Syirik merupakan kezaliman, kejahatan yang paling besar. Kejahatan yang paling besar, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tanamkan itu. Tidak ada dosa yang paling besar dari syirik. Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu syirik, kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau syirik ya Muhammad, walaupun engkau seorang nabi, seorang rasul, manusia yang terpilih, manusia yang paling mulia, kalau engkau syirik akan terhapus semua amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Maksiat kepada Allah, syirik banyak sekali, perdukunan, sihir. Ya, bahkan kita kadang-kadang ada orang enggak sabar, begitu dia sakit, diuji dengan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak sabar, berobat kena sini enggak sabar. Hanya datang ke dukun. Datang juga ke dukun. Cari tanah kuburan, itu dimakan. Tanah kuburan dimakan. Itu sisa apa? Daging dan tulang dari jenazah itu dimakan.
ya, supaya dia terjaga dari malapetaka, menang di pemilihan, datang carinya tanah ini, kuburan. Ya. Ini termasuk perbuatan syirik kepada Allah, sihir. Ya, datang ke sana kemari nazar, enggak diterima. Akhirnya sudah baca surah apa? Surah Yusuf 1000 kali tiap malam supaya cepat dapat. Boleh enggak itu? Asalnya sebenarnya kata para ulama kalau itu Al-Qur'an boleh-boleh saja. Ini disebutkan di antara pendapatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dalam kitab Tauhid disebutkan kalau itu digunakan Al-Qur'an ya selama tidak ada yang lain maka beliau membolehkan. Tapi afdalnya tidak. Karena Quran bukan dijadikan sebagai apa? Mencari akhwat. Dibaca surah Yusuf ya, supaya anaknya putih, ganteng. Istrinya disuruh baca surah Yusuf tiap malam. Tidak boleh baca surah Al-Fil supaya anaknya jangan kayak gajah. Al-Baqarah supaya jangan anaknya kayak sapi. Enggak boleh. Wanita hamil enggak boleh baca Al-Baqarah katanya. Wanita hamil enggak boleh baca Al-Fil. Yang dibaca surah Yusuf. Ini enggak boleh walaupun Al-Qur'an. Ya, ada yang kalau yang jimat yang asli ini jelas haramnya. Ya, bikin rumahnya harus pas hadapnya, pintunya harus pas. Pintunya enggak boleh membelakangi kiblat. Pintunya enggak boleh ganjil, harus genap. Kipas anginnya dihitung, enggak boleh, harus pas jumlahnya. Nomornya harus pas. Dan syirik ini bukan hanya orang yang bodoh, Pak. Orang-orang yang menganggap dirinya pintar pun ada. Coba lihat nomor-nomor. Lihat di pesawat itu 1, 2, 3. Nomor berapa yang enggak ada itu? 13 nomor sial kata mereka. Padahal mereka enggak orang jenius, orang pintar semua. Mereka ada juga nomor sial. Coba lihat di lift nomor 1, 2, nomor berapa yang enggak ada itu? Tiba-tiba nomor sekian. Itu mereka menganggap sial nomor itu. Orang-orang jahiliyah zaman dulu menganggap bahwa bulan Syawal ini bulan sial. Maka Nabi alaihi wassalam mengingkari itu dengan menikahi Aisyah di bulan Syawal. Nikah di bulan Syawal. Tinggal beberapa hari lagi bulan Syawal ini, yang muda-muda jangan sampai lolos bulan Syawal ini. Kalau antum enggak sukses bulan Syawal ini, tunggu bulan Syawal berikutnya. Sekian Syawal enggak sukses. Ya, jadi itu dia. Orang-orang kita kadang menganggap bulan Muharram itu bulan sial. Kalau bulan Muharram enggak berani turun laut, enggak berani. Ini para pelaut kalau bulan Muharram enggak berani turun ke laut, enggak berani. Kenapa? Sial. Memulai membangun rumah enggak berani bulan Muharram. Sial nanti. Kemudian membuka usaha enggak berani bulan Muharram. Sial. Enggak ada yang sial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Mereka kaum Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel mengatakan, qalu inna tayyarna bikum, kami ini sial karena kamu. Karena kamu kami sial. Wahai Musa, karena kamu kami sial. Ada orang begitu berangkat mau jualan, mau usaha, ngelihat orang buta, begitu keluar rumah, ngelihat orang buta, kayaknya sial kita. Rezeki kita buta kayaknya hari ini. Kita pulang aja. Sial. Nabrak kucing, ceres, turun, diambil, dikafani, dimakamkan, dibacakan Fatihah juga. Baca Fatihah juga itu. Kenapa? Kalau enggak itu sial nanti. Sial umurnya, hidupnya sial. Tapi nabrak orang lari dia. Nabrak manusia lari. Nabrak kucing, wah.
Bahaya ini sial. Enggak ada. Nabrak siapapun enggak ada sial. Yang ada itu ketika lari kabur, itu sial. Zalim. Jamaah Allah, ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita amalkan ini, maksudnya kita tinggalkan kesyirikan apapun jenisnya. Ada kadang ibu-ibu kalau supaya begitu di warung atau di rumahnya supaya masakannya enak, itu dikasih bumbu. Ada bumbu rahasia. Apa bumbu rahasianya? Mantra. Ada bumbu rahasia dari mbahnya, dari turun-temurun. Ternyata bumbu rahasia itu mantra. Bukan bumbu rahasianya tomat, kecap, saus, bukan. Ternyata mantra. Ada sebelum pesta ditaruhnya berasnya, ditaruhnya gulanya, ditaruhnya rempah-rempahnya, itu dibacain. Ini pokok dari ininya dibacain supaya semua masakan enak. Ya, ini karung beras yang 10 karung diambil sedikit-sedikit, kemudian sedikit dibacain mantra. Ya, supaya enak masakannya. Jamaah Allah, ini diantara jenis kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu mantra dengan mantra-mantra yang dengan bahasa yang tidak dipahami, itu termasuk ruqyah yang diharamkan. Tapi kalau dibacain misal Al-Fatihah, ya, pada asalnya mubah. Dibacain misalkan bikinkan kopi untuk suaminya, baca Al-Fatihah 7 kali. Ya. Bacaannya suaminya kesurupan jadinya. Karena ada jin yang minum kopi. Allahu a'lam bishawab. Ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah bid'ah. Ya, menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Ini kita tahu, maka kita tinggalkan. Jangan takut meninggalkan sesuatu yang tidak contohnya dari Nabi SAW. Dikatakan oleh para ulama salaf rahimahumullah ta'ala, di antara Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, alaika bi athari man salaf wa in rafadhaka an-nas. Beliau mengatakan, hendaklah kalian berpegang dengan apa yang dibawa oleh orang-orang terdahulu. Siapa orang terdahulu? Nabi dan para sahabat. Walaupun orang membencimu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan jauhilah oleh kalian pendapat-pendapat manusia. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka menghiasi pendapat mereka dengan berbagai ucapan yang indah. Dikatakan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, al-iktisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Dia mengatakan sedikit tapi di atas sunnah lebih baik daripada banyak tidak ada sunnahnya. Ya, banyak tapi di atas kebid'ahan. Suatu ketika ada seorang yang sholat di zaman Ali bin Abi Thalib, sholat qobliyah subuh 4 rakaat, dipukul orang ini, dicambuk. Orang ini terheran, ya Amirul Mukminin, kenapa aku dimarahin, dilarang, dipukul, aku sholat? Apakah Allah mengazabku dengan aku sholat? Kenapa engkau marah? Ali mengatakan, tidak, Allah tidak akan mengazabmu dengan sholat, tapi Allah akan mengazabmu dengan engkau menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi qobliyah subuh berapa? 2 rakaat. 2 rakaat, tidak lebih dari itu. Maka ini dia, jamaah Allah, ilmu yang kita ketahui kita amalkan. Kita cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala walaupun manusia membenci. Ya, dan manusia tidak akan pernah senang. Manusia tidak akan pernah ridha. Mencari keridhaan manusia tidak ada ujungnya. Kemudian yang berikutnya juga kita amalkan ilmu kita yang kita ketahui dari perkara yang haram, yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dari makan minum kita, ya, riba dan sebagainya kita tinggalkan, kita berusaha meninggalkan. Kita berusaha meninggalkan. Besar sehari, ya, atau sesaat masuk dalam neraka hanya sesaat, itu lebih berat daripada miskin di dunia ini sepanjang umur kita. Nanti di hari kiamat ada orang-orang, ya, kata Nabi SAW, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nari yawmal qiyamah fayusbaghu sabghatan fin nar fayuqalu ya fulan hal ra'aita khairan qattun hal marra bika na'imun qattun qala la wallahi ya Rabb. Nanti di hari kiamat ada orang-orang yang paling nikmat di dunia, yang paling mewah di dunia, yang paling kaya di dunia.
itu dimasukkan ke dalam neraka hanya sesaat, dicelupkan dalam neraka sesaat saja, merasakan azab neraka. Kemudian dicabut, ditanya, wahai fulan, apakah engkau merasakan nikmat di dunia dulu? Dia mengatakan, la wallah, tidak demi Allah ya Rabb, aku tidak pernah merasakan nikmat di dunia. Hilang semua nikmat itu dengan neraka yang sesaat. Neraka yang sesaat. Sebaliknya kata Nabi SAW, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Didatangkan nanti orang yang paling sakit di dunia, orang yang paling susah di dunia, orang yang paling menderita di dunia, orang yang paling hina di dunia, tapi dia termasuk penghuni surga. Fayusbagu fil jannati sabghah, dicelupkan dalam surga, dimasukkan sesaat saja, langsung dikeluarkan dari surga. Dia merasakan nikmat saat saja di surga. Ditanya, hal marra bika bu'sun qad? Apakah engkau pernah merasakan sakit di dunia, merasakan susah di dunia, merasakan penderitaan di dunia? Dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, sungguh demi Allah ya Rabb, tidak ada yang kau rasakan. Artinya apa? Dengan nikmat surga yang sesaat menghilangkan semua penderitaan yang dirasakan di dunia. Silahkan kita mau tukar yang mana? Ya, hanya orang-orang yang tidak berakal yang menukar emas dengan nasi kucing. Emasnya 5 gram ditukar nasi kucing 2. Dibohong-bohongi. Ini emas, ini nasi kucing, ini mahal dan sebagainya. Tapi kalau orang yang berakal tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia ini. Kita amalkan ilmu kita jemaah Allah. Harta kita jaga. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba dalam Al-Qur'an. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang memakan riba, maka mereka tidak berdiri kecuali seperti orang yang kesurupan. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba. Mereka mengatakan harga jual beli sama seperti riba. Tidak. Kenapa Allah mengatakan seperti orang yang kesurupan? Orang yang memakan riba itu jiwanya tidak pernah tenang. Jiwanya nggak pernah tenang. Orang yang kesurupan tuh nggak pernah tenang jiwanya, Pak. Dia nggak tahu ini ayah ibunya, ini dia nggak tahu ini rumah atau tidak. Dia nggak tahu ini yang dimakan, yang diminum ini apa, nggak tahu. Dia nggak sadar, nggak akan pernah sadar, nggak pernah tenang. Tinggalkan yang haram, ilmunya diamalkan. Kemudian juga ilmunya diamalkan bagaimana akhlaknya kepada ibu bapak, bagaimana kepada istri. Ada kita semakin kita mengaji kepada istrinya, masya Allah, galak, ya, galaknya itu apa? Galaknya di rumah, begitu di luar kayak apa? Yang sering takut itu apa namanya? Rusa. Begitu dalam rumah kayak singa, ya, semua diterkam, anak istri diterkam semuanya, kurang sedikit semuanya dibanting, ya. Tapi begitu di luar ketemu musuh, ciut, nggak berani dan sebagainya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadits yang sahih, sebaik-baik kalian lah yang paling baik kepada keluarganya. Ini ilmu diamalkan. Nah, kita lanjutkan ucapan beliau rahimahullah taala. Kama anna al-amal biduni ilm yakun wabalan wa dhalalan ala sahibi. Sebagaimana beramal tanpa ilmu ini akan menjadi musibah dan kesesatan bagi orang yang melakukannya. Idza kana al-insanu ya'mal biduni ilm fa inna 'amalahu wabal wa ta'ab 'ala sahibi. Orang yang beramal tanpa ilmu, maka ilmunya atau amalnya itu akan menjadi musibah baginya, dan ini hanya capek yang dia dapatkan. Orang yang beramal tanpa ilmu, tidak ada sumbernya dari Al-Qur'an dan Sunnah, hanya capek dia dapatkan. Bahkan amalannya menjadi musibah bagi dia. Nabi alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya tertolak. Walihada naqra fil Fatihah fi kulli rak'ah. Oleh karena itu kita baca dalam surah Al-Fatihah setiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Mana itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai, waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Fasammallahu alladhina ya'maluna biduni ilm ad-dhalin. Allah menamakan orang-orang yang beramal tanpa ilmu dinamakan orang-orang yang sesat.
walladzina ya'lamuna wa la ya'malun bil maghdubi 'alaihim, dan orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal dinamakan dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Falnantabih lidzalika fa innahu muhimun jiddan. Hendaklah kita berhati-hati dari itu semua, ini sangat penting sekali. Jamarahumullah, ini dia. Ilmu yang sedikit itulah yang kita amalkan, itulah dia orang-orang yang beriman, itulah dia orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua. Yang ketiga, kata Syekh rahimahullahu taala, yang harus kita ingat setelah kita berilmu, kemudian kita beramal, yang kedua, yang ketiga kita dakwahkan, kita ajak manusia atau orang-orang terdekat kita khususnya untuk mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Ad-da'watu ilaih, mendakwahkannya. Dakwah ini sesuai dengan apa yang kita miliki. Kalau kita hanya tahu dan tidak menguasai secara keseluruhan, cukup keluarga, anak istri, kemudian keluarga yang bisa secara umum, yang bisa dengan media. Jangan dia memaksakan dirinya. Dia baru taubat dari dosanya, enggak pernah sholat seumur hidup, usia 40 tahun baru taubat, baru tahu Islam, baru mulai mengaji, Iqra 1 belum selesai, langsung ceramah kemana-mana. Ya. Orang Arab mengatakan faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya enggak bisa memberikan. Minta uang, minta dana, bantuan kepada orang miskin yang enggak bisa. Minta bantuan kepada orang kaya. Datang kepada orang miskin minta diberikan zakat hartanya, ya enggak bisa. Dia yang butuh zakat. Kan begitu. Mau beli beras kepada penjual bensin, ya enggak ada beras mau dijual, yang ada bensin. Ya, itu sama seperti demikian. Kata orang Arab, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya enggak bisa memberikan. Orang yang tidak punya enggak bisa memberikan. Orang yang tidak memiliki ilmu enggak bisa menyampaikan ilmu. Oleh karena itu, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan khususnya kepada keluarga kita, wajib kita sampaikan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, apa yang kita ketahui dari agama Islam kita sampaikan kepada anak keluarga kita. Naam. Ad-da'watu ilaihi la yakfi an yata'allama al-insanu wa ya'mal fi nafsihi. Tidak cukup hanya kita belajar kemudian kita amalkan. Wa la yad'u ila Allah azza wa jalla, dan tidak mengajak manusia dan mendakwahkan ilmu ini niatnya kepada Allah. Jangan mendakwahkan kepada golongannya, kepada partainya, kepada sukunya. Ya, ini kebetulan yang ngaji ini suku kita, sama-sama Jawa, kita hadir. Tapi yang disampaikan enggak benar, enggak apa-apa, yang penting bahasanya bahasa Jawa. Kan? Wah, ini suku kita, ini Banjar, kita kan Banjari, kita Banjar. Tapi enggak pakai Quran, ya enggak apa-apa. Kita kan suku kita harus kita bela supaya kita terjaga misalnya. Yang penting bahasanya Banjar. Kita kan Bugis, orang Bugis ya harus ikut sama Bugisnya. Enggak boleh selain Bugis. Ini masjid Bugis ini, selain Bugis enggak boleh masuk. Ada yang begitu, Pak. Ada yang begitu. Ternyata itu memang sifat manusia. Sifat manusia memang begitu. Ya, ada orang ketika dia ini ada permasalahan, kamu jangan macam-macam ya. Aku ini orang Madura loh. Kamu enggak tahu ya? Jangan macam-macam. Aku ini orang Batak. Jangan macam aku orang Bugis. Bugis itu santetnya kuat. Ada seperti itu. Ada dalam hubungan pernikahan. Dalam masalah agama pun begitu. Jamaah Allah. Tidak ada. Islam datang membedakan itu. Islam datang memecah hal seperti itu. Ta'assub jahiliyah, fanatisme jahiliyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan
atau yang Nabi SAW dikisahkan bahwa pernah terjadi masalah antara Muhajirin dan Ansar. Terjadi masalah antara Muhajirin dan Ansar. Sehingga orang-orang Ansar mengatakan, "Ya lal Ansar, wahai orang-orang Ansar, aku ini Ansar, tolong aku Ansar." Muhajirin mengatakan, "Ya lal Muhajirin, aku ini Muhajirin, tolong." Mereka mukelahi, bertikai antara sahabat ini. Orang-orang yang berilmu hidup di zaman Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW keluar dan mengatakan, "Abi da'wal jahiliyah, apakah kalian memanggil dengan ucapan-ucapan jahiliyah? Wa ana baina adhhurikum, aku masih hidup bersama kalian." Itu ucapan-ucapan jahiliyah. Tidak ada. Islam ini, siapa yang di atas kebenaran itulah yang kita ikuti. Kata para ulama, al-haqqu dhallatul mu'min. Kebenaran ini bagaikan sesuatu yang hilang, Pak. Kita punya mobil hilang, ditemukan di mana aja pasti diambil, ya kan? Oh, ini mobilnya ditemukan di ini, di situ di Kelandasan, oh ya diambil. Ditemukan di mana? Di Manggar, oh diambil. Oh, mobilnya dekat paret ini, oh diambil. Iya, barang yang hilang dicari kemana-mana. Ya. Ditemukan di dekat toilet, diambil juga. Dekat masjid, diambil juga. Di mana-mana diambil. Itu kebenaran. Ya, bagikan barang yang hilang. Anaknya hilang, dicari kemana-mana. Istrinya hilang, dicuri orang, biarin aja sudah itu. Cari lagi yang lain. Ya, kalau dicuri dengan kezaliman baru kita berhadapan. Kalau kita mati syahid kita. Istrinya dicuri orang dan kezaliman, di rumahnya masuk. Kalau dicuri sama orang sama-sama mau, dia biarin aja sudah. Ya. Dicuri dan kezaliman, anaknya dicuri kezaliman, hartanya dicuri dan kezaliman. Jangan takut. Ada orang datang ke rumah mencuri, menculik semua keluarga. Jangan takut. Mati cuma sekali kok. Demi Allah, antum yang duduk, kita yang duduk di tempat ini, seandainya ada yang menyembelih kita pada tahun kemarin 2017, enggak akan mati antum. Kenapa? Masih hidup sekarang. Mati cuma sekali. Ya. Enggak akan bisa diundur, enggak akan bisa dimajukan. Jangan ya datang orang teror ke rumahnya, mencuri apa segala, dilayani. Tapi jangan ngejar. Nah, biarkan polisi yang ngejar, gitu. Nabi sebutkan ada seorang sahabat datang, "Ya Rasulullah, ada seorang mau mencuri ke rumahku, merampok. Kemudian aku lawan dia. Kalau aku mati gimana?" Nabi katakan, "Engkau syahid." Kalau dia yang mati, dia finnar, di neraka. Begitu. Jangan pencurinya lari, dikejar lagi. Kelahi terus di lapangan sana. Ya. Kalau kita mati itu ya wallahu a'lam. Kecuali kalau kayak tadi, anaknya masih di bawah, kemudian dikejar sebagainya, maka itu Allahu a'lam. Kemudian jamaah rahimahullah, ini dia dakwah. Ajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada golongannya, bukan kepada ini kita sama-sama nomor 2, ini nomor 1, sama-sama kita baju kuning, baju merah, kita harus ini kumpul sama baju merah. Tidak. Sehingga siapa yang mendakwahkan kepada partainya, golongannya, kelompoknya, maka itu bukan dakwah Islam. Dakwah Islam mengajak kepada Al-Quran, Sunnah, pemahaman para sahabat. Pemahaman para sahabat. Ya, maka para dai yang menyampaikan, silahkan kembali kepada Quran, Sunnah, pemahaman para sahabat. Ya, maka insya Allah itu adalah di atas kebenaran. Kalau mengatakan, menurut saya begini, yang sedengar dari ulama ini menurut mereka begini, dan pendapat saya sepertinya ini, hukumnya begini. Kalau ada yang mengatakan pendapat saya, menurut saya, maka ketahuilah itu bukan orang yang berilmu. Jangankan orang sekarang, orang-orang terdahulu, para ulama terdahulu enggak pernah mengatakan ini pendapat saya. Pendapat fulan, pendapat ulama ini, pendapat ulama ini. Mengambil istinbat dari ulama-ulama sebelum mereka. Ya, menukil-nukil dari ulama sebelum mereka. Kecuali yang tidak ada
sesuatu di zaman dulu, misalkan seperti apa yang tidak ada zaman dulu dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah rahimallahu, yang terakhir kami sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat yang ke-108. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, hadhihi sabili, inilah jalanku, jalanku. Ad'u ila Allah, aku mendakwahkan manusia kembali kepada Allah. Ajak manusia taat kepada Allah. Ajak manusia beribadah kepada Allah. Ajak manusia meninggalkan maksiat karena Allah. Ala basiratin, berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, kepada agama Allah di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, inilah dia jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, aku bukan termasuk orang-orang yang syirik. Wa hadhihi tariqatur rasul wa tariqatu atba'i, inilah dia jalan Nabi dan para pengikutnya. Al-ilmu, berilmu, wal amal, beramal, wad da'watu ila Allah, mendakwahkan manusia kepada Allah. Jadi kita sibukkan diri kita dakwah menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Sekarang ini bukan zamannya. Kalau zaman dulu iya, dakwah tauhid penting. Kalau zaman sekarang, mari kita sibukkan ini dengan apa? Zaman sekarang ini yang lagi butuh kita ini, kita butuh ini. Kita butuh harga bensin turun, harga apa? Bahan bakar turun, harga beras turun, harga bahan pokok turun, pendidikan gratis, pemimpin yang jujur, no korupsi. Itu yang kita butuhkan zaman sekarang ini. Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Nanti dulu. Kalau kita sudah punya pemimpin yang begini, selesai masalahnya. Tidak. Yang menjadikan bahan makanan pokok itu Allah, bukan pemimpin. Siapapun pemimpin kita, hatta seandainya Presiden pertama Soekarno bangkit kembali, bahan pokok BBM tetap segitu harganya. Ya. Semuanya. Yang menjadikan turun naik itu Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, ghallatil as'ar. Pernah suatu ketika di zaman Nabi SAW, bahan pokok naik harganya di zaman Nabi SAW. Maka orang-orang mengatakan, datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini Nabi SAW didatangi oleh para sahabat, ya Rasulullah, gimana seandainya engkau bisa menurunkan harga-harga ya Rasulullah, bisa menurunkan harga-harga ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, marah kepada para sahabat, al-musa'ir huwa Allah, yang menaikkan, yang memberikan harga itu adalah Allah. Kenapa sekarang harga cabai, harga Lombok naik 50.000, 80.000 sekilo? Tomat naik 20.000 sekilo. Ya, yang menaikkan adalah Allah, bukan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jamaahullah, kita sibukkan diri kita dengan ilmu, amal dan dakwah kepada Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.